Pemirsa, intens investigasi kebebasan Peggy Setiawan pada sidang pra-peradilan yang digelar pada tanggal 10 Juli 2024 lalu ternyata tidak menjadi sorotan dari sosok Peggy Setiawan saja, tapi sang hakim tunggal Eman Sulaiman yang berani membatalkan penetapan tersangka Peggy Setiawan juga terus menjadi sorotan. Jika di satu sisi banyak yang memuji atas keputusan sang hakim yang dianggap bijak dan tepat sesuai dengan data-data dan saksi di dalam sidang pra-peradilan, namun di sisi lain ada juga pihak yang mengkritisi keputusannya tersebut, salah satunya adalah pengacara Rasman Arif Nasution yang keberatan bahkan serta mempersoalkan keputusan hakim Eman Sulaiman tersebut. Ia pun berencana akan melaporkan hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial atau KY terkait putusannya yang sudah membatalkan penetapan tersangka dan membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu. Lantas benarkah menurut Rasman Arif Nasution, keputusan tersebut sudah melewati batas kewenangan Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal? Lantas, bagaimana juga respon pedas praktisi hukum Deo Lipayumara menanggapi rencana Rasman Arif yang ingin melaporkan hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Benarkah menurutnya apa yang akan dilakukan Rasman Arif itu adalah hal yang sia-sia dan tidak mengerti hukum? Di sisi lain, seperti apa kebahagiaan Peggy Setiawan bisa kembali menikmati udara bebas hingga bisa menikmati lagi makanan kesukaannya empal gentong? Dan bagaimana juga kebahagiaan Peggy Setiawan saat mendapatkan sebuah sepeda motor dari fansnya? Kemudian, bagaimana juga kebahagiaan Saka Tatal merasakan hal yang sama dengan Peggy Setiawan mendapat 1 unit sepeda motor dari fansnya? Serta bagaimana juga terkait persiapan sidang PK-nya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Hakim Eman Sulaiman memutuskan menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan dan membebaskannya, Rasman Arif Nasution pun memberikan pandangannya yang berbeda dari lainnya. Ia ingin melaporkan hakim tunggal di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersebut ke Komisi Yudisial atau KY. Menurut Rasman, hal ini dilakukannya untuk menguji keputusan Hakim Eman Sulaiman tersebut memang benar atau tidak. Dan komplain yang dilakukannya adalah komplain secara konstitusional yang dilakukan secara konstitusi dan bukan secara pribadi. Bagi Rasman Arif, hal yang sudah dilakukan oleh Hakim Eman Sulaiman sudah melebihi kewenangannya, di mana Rasman Arif tidak setuju dengan amar putusan nomor 5 terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang tidak sah, hingga menutup Peggy Setiawan untuk dijadikan tersangka lagi sekalipun sudah ada 2 bukti baru. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tapi tidaklah menggugurkan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka lagi. Saya dari perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda pula. Nah, jadi kalau menurut saya, putusan Hakim Eman Sulaiman ini justru menambah potensi masalah baru. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi itu maksud saya, sekarang ini kontraproduktif, kontroversial, ada yang menyayangkan putusan ini, kan bukan saya saja. Ada Pak Fredrik Yunadi, ada Ibu Elsa Sarif, ya, ada
teman-teman yang lain yang juga mengkritisi gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa berbeda pandangan itu hal yang biasa dalam negara demokrasi, apalagi Indonesia. Tetapi yang tidak boleh itu kita saling menuding, saling menuduh, saling mengancam, dan lain-lain. Karena sejatinya lawyer itu memang harus berpikir cermat, cerdas, dan perspektifnya harus jelas gitu. Jadi kalau kita statement itu basisnya keilmuan. Keilmuan itu dibarengi dengan data gitu. Nah, jadi mereka menyampaikan itu tentu dengan data, dengan keilmuan yang sudah mumpuni, dan itulah perspektif hukum yang mereka pahami. Bahwa saya tidak dalam rangka melaporkan Hakim Eman Sulaiman dalam perspektif yang negatif. Melaporkan itu kan karena dia mungkin melakukan kejahatan. Tidak. Saya dan tim menguji, ingat ya, saya menguji putusan ini. Apakah putusan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari perspektif Komisi Yudisial? Apakah putusan ini juga sesuai dari perspektif penerapan hukum yang dilakukan dengan norma-norma dari perspektif Mahkamah Agung? Karena itulah kita menguji fungsi Badan Pengawas Mahkamah Agung, kita minta menguji putusan ini. Konstitusional komplain. Nah, kita melakukan komplain secara konstitusi, tidak secara pribadi. Perspektif beda Rasman Arif yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman tersebut mendapat tanggapan pedas dari praktisi hukum Deoli Payumara. Sebagai sesama praktisi hukum, Deolipa pun mengatakan dan merespon bahwa langkah Rasman tersebut sebagai langkah kurang kerjaan. Menurut Deolipa, Hakim Eman Sulaiman memiliki hak mutlak dalam mengambil keputusan. Di mana keputusan yang dibuat atau diambil Hakim Eman Sulaiman berdasarkan keyakinannya, hati nuraninya dengan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan pakem-pakem hukum yang ada. Sebab itulah keputusan hakim itu tidak bisa dikaji salah atau benar, terlebih keputusannya sudah inkrah. Kalau bagi saya sih itu kurang kerjaan. Ya. Kenapa? Begini, ini hakim ini kan punya hak mutlak sebagai hakim untuk mengambil putusan terhadap persoalan-persoalan yang dimana hakim ini mengadili perkara. Jadi ketika dia mengadili, jadi ambil putusan. Nah, putusan ini kan tergantung keyakinan hakim. Kalau hakim ini kemudian memutus bahwasannya si penggugat menang, ya tentunya selalu ada dasar pertimbangannya. Makanya di setiap putusan pengadilan atau putusan hakim itu selalu ada pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu dimasukkan dalam berita acara putusan. Nah, pertimbangan itu kan rasional. Kecuali hakim ini nyeleneh, dia menyimpang jauh dari pakem-pakem hukum. Nah, baru atau dia ada indikasi kemudian melakukan suap nyuap. Nah, itu baru. Atau hakim kecentilan, nah, itu baru. Tapi ini kan hakim itu memutus berdasarkan apa-apa yang dipersidangkan, secara formal dipersidangkan. Nah, kalau hakim demikian sudah memutus, ya final. Apalagi ini kan pra peradilan yang sifatnya inkrah. Tergantung hakim, keyakinan hakim itu penting. Nah, kalau hakim yakin, dia cukup melakukan pertimbangan-pertimbangan, hukumnya bagaimana, pertimbangannya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana, diputus. Kadang-kadang putus cuma 2-3 kalimat, itulah putusan pengadilan. Begitu. Nah, itu nggak bisa dikaji sebagai suatu salah atau benar karena hakim memutus, apalagi sudah inkrah gitu. Jadi ya kalau mengkaji begini-begini udah jadi profesor aja dulu lah. Selanjutnya, Deolipa juga menegaskan jika seandainya ada yang mau melaporkan atau mengkaji ulang, seharusnya adalah yang menggugat atau tergugat.
Dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat. Sementara diketahui kalau Polda Jawa Barat justru malah menerima dan menghormati keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Lalu apa hak dari Rasman Arif yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Dikarenakan Rasman Arif bukanlah pihak tergugat ataupun penggugat. Dengan begitu, langkah Rasman Arif yang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial akan menjadi hal sia-sia karena dirinya bukan siapa-siapa dan bukan pihak terkait. Seharusnya yang menggugat atau kemudian menuntut hakim kan adalah si tergugat, yaitu Polda Jawa Barat. Nah, Polda Jawa Barat sendiri kan menerima putusannya. Nah, pertanyaannya, apa haknya Rasman, Pak Rasman Nasution ini untuk melaporkan? Karena dia bukanlah pada pihak yang salah satu pihak yang terkait. Gitu, maksudnya kan ada penggugat, ada tergugat. Penggugat adalah pihaknya Peggy, tergugat adalah Polda Jabar. Nah, yang harus melaporkan kalau misalnya ada yang nggak benar ya tentunya Polda Jabar sebagai yang kalah dalam perkara kan. Kalau orang lain atau yang nggak terkait dengan itu ya buat apa melaporkan, nggak ada gunanya. Dianggap sebagai sia-sia karena nggak terkait. Lapor apa juga nggak bisa diterima karena bukan siapa-siapa. Gitu itu persoalannya. Kecuali Pak Rasman adalah kuasa hukum Polda Jawa Barat ketika digugat terus kalah, terus kemudian merasa ada kecurangan. Ya boleh melakukan upaya ujian di KY, melaporkan hakim, tapi kan dia bukan siapa-siapa. Sementara itu, Peggy Setiawan yang kini sudah bebas sedang menikmati kebebasannya. Ia sangat bahagia bisa menikmati makanan favoritnya empal gentong. Dan seperti apa juga kebahagiaan Peggy Setiawan saat ia mendapatkan satu buah sepeda motor dari fansnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, kini Peggy Setiawan memang sudah bisa bernafas lega karena apa yang diungkapkannya saat gelar perkara kalau dirinya tidak bersalah akhirnya memang terbukti dengan dibebaskannya oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Dan 49 hari di dalam tahanan adalah pengalaman pahit untuk Peggy Setiawan. Karena itu ia sangat bersyukur akhirnya bisa kembali bebas dan pulang ke kampung halaman di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Usai kebebasannya itu, Peggy Setiawan pun memulai hidup baru. Hingga saat ini ia masih berkumpul dengan keluarganya di Cirebon dan ia juga mengobati rasa rindunya yang tak bisa ia lakukan saat masih berada di dalam tahanan, dari kerinduannya kepada keluarganya hingga makanan kesukaannya. Ya, selain menyukai tempe orek, ternyata Peggy Setiawan juga memiliki makanan favorit lainnya, yaitu empal gentong, yang merupakan salah satu makanan khas Cirebon. Jadi tak heran Peggy Setiawan tak kuasa menahan rasa bahagianya saat untuk kali pertamanya bisa makan puas empal gentong usai dinyatakan bebas. Kangen banget sih. Iya itu, ya bahan favorit. Iya bener itu, selama di dalam tuh saya selalu rindu makan makanan Cirebon gitu. Selalu saya rindu. Wow, alhamdulillah. Luar biasa. Merindu gak sih? Rindu banget.
Ini dibeli di mana? Cirebon langsung. Luar biasa, mantap, enak. Alhamdulillah, luar biasa ini. Terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah. Biasanya 2-3 kali. Suka? Iya. Apalagi harus ada sambal. Kebebasan Peggy Setiawan disambut bahagia oleh mereka yang selama ini sudah mensupportnya, dari warga Cirebon, keluarganya, kuasa hukumnya, hingga warganet. Dan siapa sangka di tengah pemberitaan Peggy Setiawan dari mulai tertangkap di Bandung, dijadikan tersangka hingga bebas di sidang pra-peradilan, sudah membuat Peggy Setiawan muncul menjadi sosok idola baru. Bahkan ada warganet sekaligus bisa dibilang sudah menjadi salah satu fansnya, Tiara Ratu Durian dari kota Tasik, memberikan Peggy Setiawan sebuah sepeda motor dengan plat bernomor cantik yang merupakan namanya sendiri, P3333GI. Peggy, saya kesini menyampaikan amanah dari Ratu Durian, Teh Tiara Ratu Durian, untuk memberikan motor ini, dan ini surat-suratnya STNK berikut BPKB. Saya terima ya Pak. Ya, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Teh Tiara, Bos Durian. Saya terima hadiah motor ini, semoga ini sangat berarti buat saya. Semoga buat Tiara Durian itu berkah, dan semoga kebaikannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezekinya bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Amin. 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 Hanya perantara. Ya. Ada pesan-pesan nggak sih dari tetehnya? Untuk pesan-pesannya sih nggak ada. Bilangnya semoga bermanfaat aja motornya. Semoga berkah. Ya, semoga berkah. Ya. Alhamdulillah, saya sangat berarti ini. Jadi akan saya gunakan untuk untuk bekerja setiap hari. Jadi bisa kembali punya motor lagi, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Kakak Tiara Durian. Semoga berkah dan semoga bisa kebaikannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi lewat video call seperti bicara. Ada pesan-pesan nggak dari Kak Tiara? Ya kurang lebih buat semoga bisa dimanfaatkan buat bekerja seperti hari sih, kurang lebih. Enggak, sama sekali nggak menyangka sih, ini sangat luar biasa sih, alhamdulillah sih. Seperti kayak mimpi sih, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang masih peduli dengan sesamanya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak pokoknya sama beliau dan sama orang-orang baik lainnya. Iya, plat ini istimewa nih, spesial buat Peggy, bebas, alhamdulillah. Iya, motor yang baik, luar biasa. Saya sangat terima kasih, sangat terharu. Saya mengapresiasi sekali Ibu Tiara Ratu Durian dari kota Tasik ini. Bukan saudaranya Peggy, bukan kerabat ya, tapi beliau sangat perhatian, sangat peduli ya, sampai mengantarkan, mengirimkan sepeda motor. Dan memang bukan sepeda motor aja ya, tadi ada 2 dus mukena ya, itu kurang lebih isinya 20 apa 25 piece ya, ya 1 kodi ya, jadi 2 kodi ya tadi ya, itu berarti ada 40 piece, yaitu diberikan untuk keluarganya Peggy Setiawan ya. Nah jadi ini bagi kami ya, apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga Ibu Tiara Ratu Durian ini usahanya diberikan kelancaran ya, kemudian berkah rezekinya dan berkah juga buat lingkungan sekitar ya, karena Ibu Tiara ini kami lihat orangnya sangat dermawan. Selain Peggy Setiawan, Saka Tatal juga mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor dari fansnya. Seperti apa haru bahagia Saka Tatal mendapat perhatian khususnya dari fansnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Selain Peggy
Peggy Setiawan, Saka Tatal juga mendapatkan 1 unit sepeda motor yang pemberinya juga sama dengan pemberi sepeda motor kepada Peggy Setiawan, yaitu Tiara Ratu Durian dari Tasik. Diketahui perjuangan Saka Tatal mirip dengan Peggy Setiawan, di mana Saka sempat dinyatakan bersalah dalam kasus Vina, bahkan sempat menjalani masa tahanan, namun kini ia sedang berjuang membersihkan namanya. Karena itu, Saka juga mendapat dukungan dari banyak orang dan juga mendapat 1 unit sepeda motor sama seperti Peggy Setiawan dengan nomor platnya yang juga cantik S4444KA seperti yang terekam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi berikut ini. Waalaikumsalam. Saka ini nih. Saka, alhamdulillah. Saka bacain Saka. Saka bacain. Dibaca Saka. Yang kencang Saka. Yang keras. Hadiah 1 unit motor untuk Saka Tatal Cirebon dari Ratu Durian Tasik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saka yang dapat motor saya pengen nangis. Coba dinyalain. Coba Saka, dicoba Saka. Saka yang dapat motor saya pengen nangis. Iya. Aduh, luar biasa, terima kasih ya Mbak Tiara, makasih. Terima kasih. Dijaga baik-baik ya Ayah. Dijaga baik-baik, yang bermanfaat, jangan dikebutkan ya. Ini jadi sarana untuk kerja ya. Sarana untuk kuliah. Kuliah, ya. Kuliah. Terima kasih Ini langsung serah terima aja ya. Ya. Jadi begini, saya dari Sukabumi ditelepon sama untuk ngasih ini nama Tatal dari Tiara ke saya. Ini surat-suratnya, STNK sama BPKB-nya. Dan ini mungkin ada sedikit rezeki dari Tiara. Terima kasih. Barokallah. Iya. Dan Tiara, makasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah, usahanya semakin maju, luar biasa. Ini perhatiannya. Dan ini juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tiket umroh. Amin. kita tanya itu Ibu Tiara. Iya Mbak. Bentar. Bentar. Ambil dibuka aja. Ya Mbak. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih banyak, ini luar biasa perhatiannya. Mudah-mudahan Mbak rezekinya makin berlimpah. Amin, amin. Mohon maaf ya nggak bisa menghadiri acaranya Bu. Iya, terima kasih. Bu Saka juga terima kasih banget bantuannya. Semoga rezekinya diberlimpahkan, usahanya dimajukan lagi, dan umurnya dipanjangkan lagi. Amin, amin. Semoga ada balasan dari Allah. Sama-sama. Mudah-mudahan keluarga Saka di sana semuanya sehat. Amin. Ya Ibu, boleh Bu. Ya, ya, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan barokah buat Ibu, barokah buat kami. Ya. Makasih banyak ya Bu, sangat bermanfaat. Itu mau kena karena Ibu Tiara Rahmi kan di samping jualan seafood, terus ya ini mau kena ya. Ini adik-adiknya Ibu Tiara Rahmi. Perwakilan dari keluarga. Adiknya. Namanya Ibu Tiara Rahmi. Ibu Tiara. Nah itu adiknya juga tuh. Ini sudah diterima nih semuanya. Pak, diterima semua Pak. Oke Bang Saka, boleh diceritakan nggak sih Bang Saka hari ini menerima hadiah apa gitu? Hari ini saya menerima hadiah 1 unit motor dari Ibu Tiara, bos durian dari Tasik.
Dan saya juga tidak menyangka ada kejutan seperti ini. Saya juga sungguh terima kasih buat Ibu Tiara yang telah memberikan 1 unit motor. Saya nggak menyangka sama sekali. Dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk sehari-hari, buat ya misalkan contohnya buat kerja yang benar. Terus jangan dipakai yang enggak. Seluruh terdakwa di sini bebas semua, karena sistem pembuktiannya sama, bukan mendengarkan atau membandingkan keterangan terdakwa, tapi mengejar pengakuan baik tersangka maupun saksi. Nah, di sini Bang Krisna nggak tinggal diam, kita gali, kita kaji terus. Ada apa persoalan di sini gitu. Muncullah, dapatlah Bu Titin pledonya dikesampingkan hakim, alasannya nomor perkara 16 bukan nomor surat kuasa, padahal surat kuasa itu nomornya perkaranya itu juga, ya kan Bu Titin? Ya. Nah, kemudian memori banding tidak disampaikan. Kita berfokus kepada PK aja. Artinya bahwa kalau itu menjadi kewenangan penyidik itu dibutuhkan dalam keterangan yang akan datang dan mengungkap kasus ini, itu kewenangan penyidik sekali lagi. Saya berharap sidang PK nanti 24 Juli jam 10 mengajak warga Cirebon untuk hadir dan datang, karena ini menarik. Banyak fakta-fakta yang akan kita ungkapkan dalam sidang PK nanti. Dan ini pasti yang terbaik untuk Indonesia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.